Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu lagi melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak yang sudah sampai pada poin ketiga tentang pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut. Yang pertama di sini kegigihan Nabi Lut terhadap dakwah, mengajak kaum Samud untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya Nabi Lut ini memiliki kegigihan dan keistimewaan dalam menghadapi kaumnya, yakni kaum Sodom. Keistimewaan yang pertama yaitu pantang menyerah terhadap kaumnya. Berkali-kali Nabi Lut menyeru kepada kaumnya untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang, yakni homoseks. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengarkan perintah Nabi Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Jadi keistimewaan Nabi Lut yang pertama yaitu pantang menyerah terhadap kaumnya. Mengapa dikatakan pantang menyerah? Karena biarpun Nabi Lut dicaci, dimaki, dilemparin, dihina, beliau tetap berdakwah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut dan justru memperolok Nabi Lut dengan kata-kata sok suci. Bahkan mereka tega mengusir Nabi Lut kalau tidak mau menghentikan dakwahnya. Keistimewaan Nabi Lut yang kedua yaitu tabah dalam menghadapi kaumnya. Yang dimaksudkan tabah ini pantang menyerah untuk menyampaikan syiar agama Allah. Bahkan Nabi Lut diancam akan mengusir dari negerinya apabila tidak menghentikan dakwahnya. Subhanallah, sungguh tabah Nabi Lut. Selanjutnya yang poin ketiga, tetap bertanggung jawab, mengemban tugas menyampaikan risalahnya. Ia tidak henti-hentinya menggunakan setiap kesempatan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya, sekarang secara berkelompok maupun perorangan, beriman kepada Allah, beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan. Jadi Nabi Lut ini keistimewaan yang selanjutnya yaitu tetap bertanggung jawab mengembangkan tugas menyampaikan risalah, tetap bertanggung jawab dengan tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaumnya sudah jahat kepadanya, sudah melawan, bahkan tidak mau mendengarkan, tapi Nabi Lut tetap bertanggung jawab atas perintah yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya yaitu sabar dalam menghadapi ujian cobaan, baik yang datang dari kaumnya ataupun dari istrinya sendiri yang justru membangkang pada dakwahnya. Jadi keistimewaan Nabi Lut yang selanjutnya yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, baik yang itu datang dari kaumnya maupun bahkan yang datang dari istrinya sendiri, yang istrinya tidak mau mengikuti perintah Nabi Lut. Selanjutnya peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda. Dikhawatirkan keselamatan dari nafsu para kaumnya. Jadi keistimewaan selanjutnya yaitu Nabi Lut peduli kepada malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda ataupun tamunya.
Jadi Nabi Lut peduli terhadap keselamatan orang asing tersebut yang semana Nabi Lut belum mengetahui orang tersebut adalah siapa. Selanjutnya, sikap pribadi dalam satu keluarga mempunyai karakter yang beragama. Walaupun demikian, sikap pembangkangan dan pengkhianatan istrinya terhadap suaminya sangatlah tidak wajar dan bernilai rendah. Selanjutnya yaitu cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat seperti istri Nabi Lut. Jadi cobaan orang yang berdakwah itu atau semua cobaan itu datangnya bisa berasal dari mana saja, bahkan bisa berasal dari orang-orang terdekat kita. Ambil contoh istri Nabi Lut yang membangkang kepada Nabi Lut, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Selanjutnya, sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendapatkan azab Allah seperti yang menimbulkan kaum Sodom. Sikap membangkang terhadap perintah Allah. Jadi semua perbuatan atau semua sikap kita yang membangkang dari perintah Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kaum tersebut. Ambil contoh kepada kaum Sodom yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah satu kemauan Allah, tapi oleh karena perilaku anggota masyarakat itu sendiri. Jadi siksaan atau azab yang menimpa suatu kaum atau komunitas itu bukan kemauan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kemauan dari kaum itu tersebut, kaum itu sendiri, karena sudah diberikan peringatan, sudah diadakan dakwah oleh nabi-nabi, maka kaum tersebut masih membangkang, maka Allah tidak segan-segan untuk mengazab kaum tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.